dan dengan angka kematian hampir 80.000 jiwa. Teman-teman juga tahu bahwa sebagai salah satu upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19, sebagaimana yang kita sampaikan di dalam beberapa kesempatan, hampir semua negara saat ini menerapkan pembatasan pergerakan orang, pembatasan pergerakan manusia. Saya ingin menyampaikan beberapa update negara-negara yang telah dan akan memutuskan untuk memperpanjang periode lockdown atau kebijakan yang serupa. Hanya sebagai informasi teman-teman, saya ingin ambil beberapa contoh, misalnya Yunani hingga 27 April 2020, Filipina hingga 30 April, Mesir hingga 23 April, Perancis hingga 15 April, El Salvador untuk 15 hari ke depan, Romania akan memperpanjang status state of emergency hingga pertengahan Mei, Spanyol, Perdana Menteri akan meminta perpanjangan status darurat ke parlemen sampai 25 April, Argentina memperpanjang karantina nasional setidaknya hingga akhir April, Inggris juga belum akan meringankan ketentuan lockdown, dan saat ini kita juga sedang menunggu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah Malaysia mengenai masalah MCO, karena MCO yang sekarang dijalankan oleh Malaysia akan berakhir pada 14 April. Kita belum tahu apakah akan ada perpanjangan berlakunya MCO di Malaysia. Hal kedua yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah hasil pertemuan ASEAN Coordinating Council atau ACC secara virtual yang dilakukan pada pagi hari ini dari pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di bawah keketuaan Vietnam. Pertemuan ACC pada pagi hari ini terselenggara antara lain atas usulan Indonesia. Dan pertemuan tadi pagi dihadiri oleh seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN. Dari pertemuan tersebut, teman-teman, tampak sekali bahwa mesin diplomasi ASEAN juga terus bergerak bersama untuk mengatasi pandemik ini. Di awal pertemuan, Sekjen ASEAN melaporkan beberapa pertemuan dalam hari ini tentunya secara otomatis wujudnya adalah virtual. Beberapa pertemuan yang dilakukan ASEAN di dalam mengatasi pandemik ini, termasuk di sektor kesehatan tentunya, yaitu pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN dan pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Plus 3 yang dilakukan pada 7 April 2020. Di sisi ekonomi, pada 10 Maret yang lalu, ASEAN Economic Ministers telah mengeluarkan juga statement mengenai strengthening ASEAN economic resilience in response to the outbreak of COVID-19. ASEAN Plus 3 Finance and Central Bank Deputies juga telah melakukan video conference untuk melakukan saling tukar pikiran mengenai measures yang telah diambil masing-masing negara. Masih menurut laporan Sekjen ASEAN, ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry juga sedang bekerja untuk mengeluarkan statement guna menjamin food security, food safety, and nutrition. Jadi itulah tadi di awal pertemuan ACC, laporan dari Sekjen ASEAN yang sekali lagi menunjukkan bahwa mesin atau kerja ASEAN tidak terhenti di tengah pandemi. Kita berusaha untuk bersatu melawan pandemi ini dan kita berusaha mengembangkan kerjasama kita dengan para mitra kita, termasuk di antaranya adalah melalui mekanisme ASEAN Plus 3. Nah,
Di dalam pertemuan ACC tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Antara lain, pertama terkait dengan upaya untuk memerangi COVID-19, Indonesia menekankan pentingnya implementasi hasil pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN dan juga ASEAN Plus 3, seperti yang tadi disebutkan di laporan Sekjen ASEAN yang diselenggarakan tanggal 7 April kemarin. Masih terkait dengan upaya memerangi COVID, Indonesia juga menggarisbawahi arti penting protokol untuk cross-border, saya ulangi, cross-border public health responses, seperti contact tracing dan juga investigasi dari outbreak tersebut. Dalam statement Indonesia yang kedua, isu yang kedua yang disampaikan dalam statement saya tadi, saya juga menegaskan pentingnya komitmen untuk memastikan arus barang, termasuk atau khususnya yaitu makanan dan kebutuhan pokok lainnya, obat-obatan dan peralatan medis kita tekankan agar tidak mengalami hambatan. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ACC tadi, saya mengusulkan kesepakatan mengenai supply chain and flow of goods during the outbreak agar dapat didukung pada pertemuan KTT ASEAN Plus 3 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 April yang sebelumnya akan didahului dengan KTT ASEAN. Jadi rencananya pada tanggal 14 April akan dilakukan pertemuan secara virtual KTT ASEAN dan kemudian akan diikuti dengan KTT ASEAN Plus 3. Isu ketiga yang saya sampaikan di dalam statement di pertemuan ACC tadi adalah ASEAN perlu memperhatikan isu perlindungan bagi warga negara ASEAN, termasuk kelompok rawan, khususnya para pekerja migran. Saya sampaikan antara lain bahwa saya secara terus-menerus melakukan komunikasi antara lain dengan Menlu Singapura dan Menlu Malaysia untuk penanganan WNI yang berada di negara mereka masing-masing. Dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pemerintah Malaysia telah memberikan kerjasama yang baik, termasuk dalam hal distribusi kebutuhan pokok bagi WNI yang paling terdampak. Saya ulangi, WNI yang paling terdampak selama berlakunya masa Movement Control Order atau MCO yang sudah mulai berlaku dari tanggal 18 Maret 2020. Masih terkait dengan perlindungan warga negara, secara khusus saya sampaikan juga bahwa ASEAN harus memperhatikan mandatory health protocols, dan sehubungan dengan itu Indonesia mengusulkan perlunya protocol of movement of people within ASEAN member states. Di akhir statement saya di pertemuan ACC tadi, saya menyampaikan bahwa kita selalu memikirkan dan memberikan perhatian khusus kepada warga negara kita dengan penghasilan kecil, para pekerja di sektor informal, dan kelompok rentan lainnya. Pada saat kita memikirkan mereka, maka timbul spirit yang tinggi untuk tidak menyerah. Never give up and let us stay together to get this through. Itu statement yang saya sampaikan di akhir statement saya di pertemuan ACC tadi pagi. Dan di akhir pertemuan, para Menlu ASEAN mengadopsi rekomendasi dari ACC Working Group on Public Health Emergencies. Selain itu, para Menlu ASEAN membahas juga persiapan KTT ASEAN
dan KTT ASEAN Plus 3 seperti yang tadi saya sampaikan menurut rencana akan dilakukan pada tanggal 14 April 2020. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah mengenai beberapa klaster atau beberapa isu terkait dengan masalah WNI kita. Saya ingin mulai isu ketiga terkait dengan warga negara kita yang berada di Malaysia. Teman-teman yang saya hormati, setelah melakukan pertemuan ACC hari ini juga dan baru saja selesai, saya juga melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia. Jadi bukan hanya dengan KBRI di Kuala Lumpur, tetapi dengan semua konsulat jenderal dan konsulat kita di Malaysia. Tujuan dari koordinasi yang terus dilakukan adalah memaksimalkan upaya untuk melindungi warga negara kita yang jumlahnya tidak sedikit di Malaysia. Dan video conference ini bukan yang pertama saya lakukan dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia yang berada di Malaysia. Di dalam setiap hari saya juga selalu melakukan komunikasi dengan mereka, dengan perwakilan-perwakilan kita di Malaysia. Nah, di dalam pertemuan ASEAN ini kita kaitkan dengan Malaysia dan di dalam pertemuan ASEAN ACC tadi, Menlu Malaysia juga menyampaikan bahwa secara terus-menerus melakukan komunikasi dengan saya. Sekali lagi, Malaysia menjadi berbeda karena jumlah warga negara Indonesia cukup banyak, sangat banyak yang saat ini berada di Malaysia. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan warga negara kita yang ada di Malaysia. Saya ingin menyampaikan, teman-teman pasti juga sudah mendengar bahwa sejak berlakunya MCO, maka arus kepulangan warga negara Indonesia di Malaysia ke Indonesia juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari grafik yang disiapkan dari perlintasan melalui laut, maka pada tanggal 18 Maret memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang pulang dari 4 pelabuhan di Malaysia, yaitu Pelabuhan Setulang Laut, Pelabuhan Putri Harbour, Pelabuhan Pasir Gudang, dan Pelabuhan Kukup. Jumlahnya di 18 Maret adalah 3.330. Kita pantau setiap hari kepulangan mereka. Pada tanggal 1 April jumlah tersebut terus mengalami penurunan dan dari angka data yang kita peroleh, maka mulai 1 April sampai 8 April, angka kepulangan WNI dapat dikatakan rata-rata berkisar pada angka 500 sampai 700, dan pada tanggal 8 April kemarin, kepulangan WNI melalui 4 pelabuhan tersebut, jumlahnya adalah 489, melalui 2 pelabuhan di Indonesia, yaitu pelabuhan di Batam dan pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Jadi ini grafik yang dapat saya tunjukkan secara sekilas kepada teman-teman yang mencoba untuk memantau pergerakan kepulangan warga negara Indonesia dari 4 pelabuhan di Malaysia menuju 2 pelabuhan di Indonesia. Hampir setiap subuh waktu Jakarta pukul 5, saya sudah melakukan komunikasi terutama dengan KJRI di Johor Bahru, karena teman-teman di Johor Bahru mulai pagi mereka selalu melakukan, mereka berada di lapangan melakukan pemantauan mengenai kepulangan guna memastikan agar WNI kita aman dan mereka terlayani. Nah, tentunya di
pelabuhan penerima, kita juga sampaikan atau kita perkuat kerjasama untuk memberlakukan juga protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena sekali lagi dimanapun pada saat sekarang ini, pada saat ada arus masuk, maka harus dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, itu tadi dari pelabuhan atau transfer atau pergerakan manusia orang WNI kita dari melalui laut, dan per tanggal 8 April, jadi kalau kita hitung dari 18 Maret sampai 8 April, maka WNI yang kembali melalui pelabuhan laut jumlahnya adalah 40.429. Jadi sekali lagi saya ulangi, mulai 18 Maret sampai 8 April, jumlah WNI kembali dari Malaysia melalui pelabuhan laut jumlahnya adalah 40.429.